Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syudin dengan nomor induk mahasiswa 120303078 dari kelas Hukum Tata Negara semester 4B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi yang mereview materi pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Baik, akan saya mulai demi mempersingkat waktu. Langsung saja ke pertemuan yang ke-9, ialah tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat diantaranya 3 faktor yang dapat mempengaruhi daya ikat dalam sebuah konstitusi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni daya ikat hukum, politik, serta moral. Yang pertama ada daya ikat hukum. Dalam hal ini Kacewir berpendapat bahwasannya positivisme hukum atau konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang serta membentuk hukum itu sendiri, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat pada sifat organiknya. Nah, oleh karena itu hukum menjadi salah satu yang paling penting karena merupakan salah satu pengikat dari sebuah konstitusi. Lalu yang kedua ada politik, yakni politik menjadi salah satu faktor penting tentunya dalam sistem untuk mengatur sebuah roda pemerintahan dari suatu negara. Keeksistensian dari politik tersebut dapat mempengaruhi daya tarik sendiri dari suatu konstitusi dalam sebuah negara tersebut. Lalu yang ketiga ialah moral. Apabila dalam suatu masyarakat di sebuah negara sangat menjunjung tinggi nilai moralitas maupun aspek etika, maka daya tarik dari konstitusi sangat melekat. Namun apabila bertolak belakang dengan hal itu atau sebaliknya, maka daya tarik konstitusi dari etika ini kurang berpotensi. Lalu materi pertemuan ke-10 tentang konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Sebelum langkah lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan fundamental sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan dalam sebuah organisasi di suatu negara. Lalu yang kedua ialah konstitusionalisme, yakni sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Menurut Profesor Jimli Asipki, yakni semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatiannya, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga ialah ada negara. Negara yakni sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari partikel-partikel atau komponen-komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto. Lalu hal tersebut dilingkup dalam terciptanya sebuah negara. Lalu pertemuan ke-11 tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Langsung saja, muatan Piagam Madinah
disepakati dikarenakan tingginya tingkat heterogenitas di antara masyarakat Madinah pada saat itu. Maka tercapailah sebuah kesepakatan yang mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Lalu yang kedua, aspek persamaan. Poin ini membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, baik muslim maupun non muslim ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga ada aspek keadilan. Poin ini membahas mengenai hak memperoleh perilaku adil bagi seluruh masyarakat dari negara dan pemerintah. Lalu pertanyaannya, apakah Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, di antaranya ada yang menerima, menolak, serta menyetujui. Yang pertama ialah menerima. Menurut beberapa orang menerimanya, Piagam Madinah ini telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Lalu yang kedua ada pendapat yang menolak. Hal ini karena menurut beberapa orang Piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Lalu ada dari segi hipotesis. Hal ini bisa saja karena para sarjana barat mereka tidak menghendaki atau mengakui kemajuan sejarah Islam baik secara historis maupun prospek. Lalu pertemuan yang ke-12 membahas tentang konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia perlu kita ketahui bahwasannya yang menjadikan dasar atau fundamental dari sebuah konstitusi yang berjalan daripada hukum di Indonesia serta yang menjadi acuan untuk berjalannya sebuah negara atau menjadi roda dari sebuah negara tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketertiban serta keteraturan dalam sebuah negara tidak akan terrealisasi dengan sangat efektif tanpa adanya konstitusi dalam sebuah negara atau pakem-pakem dalam berjalannya sebuah negara tersebut. Negara yang tidak didasari oleh konstitusi biasanya mengarah pada sistem pemerintahan yang diktator atau sewenang-wenang sehingga rakyat tertindas oleh kediktatoran tersebut. Sebagian negara yang berdaulat, Indonesia juga telah memiliki konstitusi yang dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu pertemuan yang ke-13 yang membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan dalam sidang umum MPR atau bisa disebut juga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diselenggarakan pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan seterusnya. Yang kedua, perubahan kedua disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus tahun 2000. Dalam sidang tahunan ini MPR mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Lalu yang ketiga ada sidang tahunan MPR tahun 2001 yang dihelat tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 yang menghasilkan perubahan ketiga Undang-Undang 45.
Inti dari amandemen Undang-Undang 45 ini yang ketiga ini mencakup berbagai pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada perubahan yang disahkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 yang menjadi amandemen Undang-Undang 45 terakhir dan belum dilakukan lagi hingga saat ini. Sebelumnya Forum MPR sudah melakukan 3 kali amandemen undang-undang, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, dan tahun 2002. Lalu pertemuan ke-14 yang membahas tentang pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional merupakan bentuk peninjauan ulang atau evaluasi terhadap konstitusi yang sudah berlaku dalam sebuah negara. Hal tersebut tentunya mengacu kepada prosedural dalam proses pengaturannya demi mendapatkan pengujian konstitusi yang sangat efektif serta progresif ke arah kemajuan. Yakni diantaranya ialah yang pertama ada judicial review atau bisa disebut pengujian ulang. Kewenangan yang diberikan kepada institusi, yakni institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau higher law, di mana lembaga yudikatif atau kehakiman yang memegang kontrol absolut dalam judicial review ini. Adapun tujuannya ialah yang pertama menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. Dengan kata lain, constitutional review dimaksudkan untuk mencegahnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan, yakni artinya untuk stabilisasi antar lembaga kekuasaan ialah legislatif, eksekutif, yudikatif agar tidak terjadinya timpang tindih atau saling mendominasi antar lembaga tersebut. Yang kedua ialah untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara tentunya yang merugikan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam sebuah konstitusi. Lalu pada akhirnya kita membahas pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir yang membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau biasa disebut dengan atau biasa disingkat HAM, yakni hak-hak fundamental yang dimiliki oleh manusia sebagaimana bentuk pemberian anugerah Tuhan terhadap makhluknya. Maka dari itu manusia tidak berhak mengganggu atau mengusik hak fundamental manusia lain, karena itu merupakan anugerah dari Tuhan, terkecuali Tuhan sendiri yang mengambil hak fundamental tersebut. John Locke membagi HAM ke dalam 3 bagian, yakni yang pertama ada hak hidup, hak kemerdekaan, serta hak milik. John Locke menyebutkan bahwa individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup, yakni hak hidup. Lalu kebebasan, yakni hak kebebasan, dan kepemilikan. Dalam hal ini yakni hak milik,
yang tidak dapat dicabut oleh negara atau siapapun. Adapun Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, aturan main tersebut dibuat untuk menjaga hak fundamental bagi setiap manusia agar tidak terjadinya kesewenangan atau kebrutalan yang menyangkut dengan hak fundamental yang dimiliki oleh manusia. Maka dibuatlah aturan main sebagai rem atau pembatas. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.